Pak. Terima kasih Pak, kami kan dari Elektro kan Pak. Jadi di sini kami ada sedikit kuliah sebagai anak elektro ya Pak. Jadi di sini kami membuat sebuah sistem Pak. Karena sistemnya ini itu kami alat pendeteksi banjir bandang ya Pak. Oh gitu. Tapi karena ini masih tugas kuliah ya Pak, masih prototype, masih Miniatur mini Pak. Ya, tapi untuk cara kerjanya kemungkinan itu bisa sama prototype atau alat-alat yang sudah jadi yang digunakan oleh orang-orang untuk mendeteksi banjir gitu. Yang mana di sini nih untuk cara kerja alatnya ini Pak. Jadi di sini ini ada layar gitu ya, Pak. Lalu ada lampu buah dan juga speaker Pak. Lalu di sini ada beberapa buah sensor Pak. Ada sensor jarak, sensor air. Ini sensor untuk Mengukur laju air. Pak. Lalu di sini ada sensor rain atau sensor hujan Pak. Jadi kalau untuk sensor ini, kalau misalkan dia mendeteksi air hujan, jadi dia otomatis ke sistem bakalan ngasih tahu Pak kalau ada hujan gitu Pak. Soalnya untuk yang sensor ini Pak, sensor water flow ini, kalau misalkan dia itu ada air yang mengalir gitu Pak, baik itu airnya mengalir secara kecil atau secara kencang gitu Pak. Jadi dia ini yang berfungsi untuk ngasih tahu ke sistem kalau misalkan seberapa cepat itu aliran mengalir dari sini nih Pak. Terus selanjutnya ini sensor jarak Pak. Ini berfungsi untuk mengetahui tingkat ketinggian airnya itu Pak. Nah, jadi untuk cara kerjanya itu jadi Pak, kan di sini kita pakai 3 sensor ya Pak. Ada sensor hujan, dan di sini ada 2 sensor lagi, water flow namanya sama ultrasonic. Nah, kalau banjir bandang itu kan Pak, untuk kondisi nyatanya itu biasanya ditampilkan secara langsung dari si ultrasonic. Ini kan kita pantulin ke permukaan air Pak. Kalau misalnya jarak antara sensor ini dengan permukaan air terdekat, berarti kan permukaan air tinggi kan Pak. Sama satu lagi yang ini kata teman saya tadi Pak, kan untuk mengatur kecepatan aliran Pak. Ini nih di sini nih, kalau di simulasi ini kita sekitar 30 liter per menit Pak. Kalau misalnya kecepatan airnya itu besar dari 30 liter per menit, itu udah bisa dikatakan indikasi salah satu indikasi untuk banjir bandang ya Pak. Di sini kan ada 3 Pak. Nah, di sini bisa dilihat di LCD kita Pak, ada status. Nanti ini ada 3 jenis status Pak. Ada aman, siaga, sama bahaya Pak. Di sini ada J, Q, sama R. Nah, J di sini Pak maksudnya jarak Pak. Jadi Pak, kalau jaraknya itu, nah, kalau antara kecil dari 12 cm Pak, itu bisa dikatakan kondisi bahaya gitu Pak. Sama ini Q ini untuk debitnya Pak, debit 30 liter per menit. Nah, R di sini tuh di sistem kami ini Pak, dia pakai total risiko gitu Pak. Pakai di sini di logikanya nanti pakai di koordinatnya dia pakai total risiko Pak. Kalau total risikonya itu sekitar 0 sampai 1, itu nanti statusnya dia aman Pak. Dan lampunya berwarna hijau. Iya, nanti hijau. Dan ini yang bunyi ini buzzer namanya Pak, dia nak bunyi. Cuman kalau misalnya resikonya itu sekitar 2 sampai 3 nilainya, lampu kuningnya nyala, status dia siaga, dan untuk buzzer ini bunyinya beep gitu Pak. Tapi tidak terlalu terus menerus gitu Pak. Sedangkan status yang ketiga itu kalau nilai R kita itu dari besar dari 3 ya, 4 sampai 5 Pak. Statusnya nanti itu bahaya. Lampu merah kita nyala kayak gini misalnya Pak. Kalau misalnya ini langsung hujan Pak. Kalau apa? Ini pas itu. Kalau ada kena hujan, Pak. Oh ya, karena ini kan sebenarnya kan air mengalir Pak. Ya, Cuman karena ini
embernya sedikit bocor Pak, jadi kami simulasikan aja pakai pipa Pak. Jadi dia juga tetap bisa. Nah, itu Pak, kan bunyinya juga continue kan Pak, secara berlangsung. Kalau siaga kayak it gitu Pak, statusnya pun siaga dan risiko itu 3 gitu Pak. Ya, Pak. Nah, kan karena di sini kan masih prototipe itu Pak. Kalau untuk yang lebih lanjutnya itu Pak, terus itu biasanya bisa sistem ini itu dia dipasang sebuah antena gitu Pak. Anggap saja alat ini diletakkan kayak 10 kilo di sana Pak. Nah, jadi kita yang di sini tahu gitu Pak, bisa memonitoringnya. Dan juga nantinya ada juga sebuah sistem yang kita bisa melihat itu dari HP aja Pak. Yang misalkan statusnya ini sama statusnya lumayan siaga. Mungkin kira-kira Ada nggak tanggapan dari Pak atau sesuatu yang ingin tanyain? Atau ada saran-saran yang ditambahkan? Kalau dari alat-alatnya kan untuk pengetahuan masyarakat kan lebih membantu lah, untuk lebih hati-hati atau pengingat waspada kan atas bencana yang akan datang. Kalau pendapat bagus sekali untuk alat ini. Untuk biasanya kalau untuk sarannya mungkin dari warga mungkin alat ini supaya berfungsi maksimal. Ada di titik yang nggak lawan kan, ada lah di tempat-tempat daerah seperti tempat kami Kota Tuo, lebihnya Batu Busuk kan sekarang kan baru-baru nih yang tertimpa musibah. Jadi dengan adanya nanti alat ini kan terbantu juga warga untuk antisipasi ya. Dan bilang ada teman-teman coba ada Bu tanggapan Bu coba. Mungkin kalau udah cukup ya jadi terima kasih juga Iya Pak sama-sama. udah meluangkan waktunya juga. Mungkin kalau ada salah kata dan urusan maaf jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kan cukup membantu lah kan dari adik-adik mahasiswa, adalah untuk warga kan, kayak semacam perhatian tuh. Ya, cukup.